ma badalu tabdila. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatid wal asatidah, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu ikhwata iman, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Puja dan puji kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah, di subuh ini kita dikumpul muwajahkan dengan tetap beriman kepadanya, dihidupkan setelah dimatikan sementara, dan kita diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, di mana satu di antara alasan seseorang masih mendapatkan keberkahan, kebaikan dan kemuliaan adalah ketika masih menyempatkan diri untuk ngaji. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dia akan menginginkan untuk memahami agama. Dan memahami agama adalah dengan cara hadir di tempat-tempat dipelajarinya agama, yakni hadir di pengajian. Bahkan ulama memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan berikhtiar untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, jadi perjalanannya itu dalam rangka menuntut ilmu, mencari tahu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan jalannya mencari tahu, belajarnya, Allah mudahkan baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ulama mengatakan betapa mudahnya masuk surga Allah. Allah memudahkannya bagi siapapun yang menginginkannya. Di antara yang dimudahkan adalah yang sedang mengaji. Sampai satu riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi, siapa yang masih mau ngaji, kana al jannatu fi talabih, maka surga itu sedang ditempuhnya. Siapa yang menuntut ilmu, sebetulnya dia sedang menuntut surga. Mudah-mudahan surga dunia, surga akhirat Allah berikan kepada kita, keberkahan demi keberkahan, kemuliaan karena ilmu pun juga Allah curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk manusia paling dimuliakan, yang paling sayang kepada umat-umatnya, bahkan ia lebih prioritaskan umat-umatnya daripada sahabatnya, daripada keluarganya. Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi disebut Nabi dengan kalimat tuba. Tuba liman lam yarani wa amin nabi. Betapa bahagianya mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi beriman kepada kenabianku. Maka yang dimaksud tidak berjumpa adalah yang jauh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat melihat Nabi, sementara tabi'in sudah tidak. Tapi mereka melihat dan belajar langsung kepada para sahabat. Di belakang para tabi'in adalah atba'ut tabi'in, orang-orang yang belajar kepada tabi'in, dan terus sampai kita ada di akhir masa, akhir zaman yang sangat jauh dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang dari 1437 tahun yang lalu wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah 1447 tahun hijriyahnya, tetapi wafatnya Nabi adalah 1437 tahun yang lalu. Tetapi bahagianya kita dikarenakan Allah masih berikan taufik sebagai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Quran mengatakan
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman ya, dan dia beramal soleh atau beramal soleh dengan imannya, maka baginya kehidupan yang baik. Dalam tafsir, ulama rata-rata mengartikan hayatan thayyibah itu 3. Yang pertama, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal dan mudah. Sudah halal, dimudahkan oleh Allah cara mencari atau memperolehnya. Yang kedua, kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, adalah taufik yang Allah berikan sehingga mudah untuk beramal soleh. Nah, termasuk kita dihadirkan di masjid Allah, berjamaah sholat, dilanjutkan dengan tadarus, dan terus menanti kebaikan demi kebaikan, kita diberikan taufik untuk melakukannya. Bahkan mubadarah itu dalam Riyadhus Shalihin ada satu bab ke-10, babul mubadarah ilal khairat, orang-orang yang dipercepat berlomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirah, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ini namanya taufik. Ketika Allah berikan taufik, hidayah, petunjuk untuk melakukan kebaikan, itulah hayatan thayyibatan. Yang ketiga, hayatan thayyibatan disebutkan sebagai rasa qanaah di dalam hati orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau dapat nikmat, hati kita ada qanaah, merasa cukup dengan yang Allah bagi-bagikan kepada kita, itulah hayatan thayyibah. Rezekinya halal dan mudah, taufik menghantarkan taat dan ibadah, dan kemudian hati penuh dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka pastikan hidup kita sa'adah, hayatan thayyibah, hidup yang baik, yang bahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah sekali lagi kita bisa tetap mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali tadarus kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal ke-11 bulan Muharram. Sudah 10 hari Muharram, tinggal tersisa kurang lebih 19 hari ke depan. Mudah-mudahan bulan ini sebagai bulan yang paling dimuliakan di antara 4 bulan menurut Imam Suyuti. Imam As-Suyuti mengatakan dari 4 bulan, ashhurul hurum arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu yang paling utama adalah bulan Muharram. Dulu namanya Safar awal. Setelah Islam datang menjadi Muharram. Setelah Muharram ada bulan Safar. Dulu Safar Tsani, sekarang menjadi Safar saja. Bulan Muharram bulan penuh kemuliaan dan kita memuliakannya dengan memperbanyak amalan. Kemarin sudah dilaksanakan saum, sebelumnya hari Sabtu Tasu'a, sekarang Ihda Asyar. Sekarang bulan hari ke-11. Kalau tidak sempat 9, 10, boleh 10, 11. Bertepatan juga hari ini hari Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum di hari Senin. Ketika ditanya kenapa, Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Di hari inilah saya dilahirkan. Nabi saum hari Senin karena hari kelahirannya. Sementara Nabi saum hari Kamis karena aku ingin ketika amalan-amalan itu diangkat di malam Jumat, di antara amal terakhir yang dilakukan adalah saum. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita diberikan taufik, kemampuan, kemudahan untuk beramal soleh di bulan Muharram. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya masih melanjutkan tema besarnya di waris, infak, sedekah, dan wakaf. Ayat yang dibacakan di muqaddimah adalah surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan, cara-cara untuk mendapatkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada kata jahadu, itu menjadi 3 akar kata yang berbeda. Dari kata yang sama tetapi kemudian berwujud atau derivasinya menjadi 3 paling tidak. Yang pertama adalah jihad, yaitu fisik, tenaga, bahkan termasuk juga harta. Ada juga yang disebut dengan ijtihad, yaitu memaksimalkan kemampuan pikiran kita, akal, potensi pikiran kita. Yang ketiga adalah mujahadah, yakni memaksimalkan kemampuan hati kita. 3-tiganya adalah bersungguh-sungguh memaksimalkan potensi. Secara bahasa bahkan jahada disebut memeras keringat gitu. Jadi kalau sampai diperas berarti ada sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan. Maka Islam memang menganjurkan agar kita melakukan apapun dengan kesungguhan. Saya sering menyampaikan kalam asar dari seorang sahabat, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan orang beriman itu kalau dia memukul harus keras gitu. Kalau dia berbicara harus tegas dan jelas gitu. Kalau dia memberi makan maka harus sampai kenyang gitu. Itu tolak ukur orang beriman. Artinya 3-tiganya apa? Sungguh-sungguh, tidak sekedarnya, tetapi melakukan apapun dengan kesungguhan. Bayangkan kalau memukul dengan keras, artinya dia punya kekuatan. Maka ini relevan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amalas syaitan. Bapak Ibu sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu, sesungguhnya orang beriman yang kuat gitu. Itu khairun wa ahabbu, lebih baik dan lebih dicintai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minina dhaif, daripada orang yang lemah. Jadi orang beriman itu dituntut harus kuat. Tadi Sayyidina Umar mengatakan jika mukul keras. Ya, bayangkan bagaimana dulu satu kali pukul Nabi Musa bisa membunuh orang, Pak. Iya, Pak. Nabi Musa kan pernah bunuh orang Bani Israel yang ia bertengkar dengan kaumnya. Apa namanya? Kibti. Orang Kibti, Bapak Ibu, itu bertengkar dengan Bani Israel. Orang Mesir asli bertengkar dengan kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa datang, diminta tolong, dibantu. Tapi sekali tonjok langsung mati. Maka dia dikejar-kejar sebagai buronan dan lari ke Madian. Sampai ketemu dengan anak-anak putri-putri Nabi Syuaib dan ditikahkan kemudian. Bapak Ibu sekalian, jadi orang beriman memang dituntut sungguh-sungguh dalam hal apapun. Dalam sedekah, Quran menganjurkan kita apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai engkau mensedekahkan sesuatu yang paling engkau cintai. Ketika ayat ini turun, sahabat datang kepada Nabi dengan meminta petunjuk. Nabi, ya Rasulullah, saya punya kebun namanya Birruha. Suka disebut Bayruha gitu. Birrun itu artinya sumur, Pak. Di situ ada kebun, ada sumurnya, disebut Birruha. Birruha itu sumur yang luar biasa, airnya jernih. Nabi juga suka untuk minum di sana. Yang waktu itu sangat mahal kan, Pak. Kalau bicara harta zaman sekarang di tempat kita ya
air berlimpah gitu. Ya, bahkan ada yang kelebihan air gitu, sehingga banjir gitu. Tapi di tempat tertentu air itu adalah benda yang langka dan mahal harganya, termasuk di Jazirah Arab gitu. Maka dia mengatakan, saya punya birruha, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi menganjurkan untuk mensedekahkannya, ay mewakafkannya. Maka di antara wakaf terbaik adalah wakaf air gitu, wakaf sumur gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang jadi dorongan mereka adalah lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hartanya banyak tapi dipilih yang diberikan yang terbaik. Maka sedekah harus sedekah yang terbaik. Ketika baca Quran, ya, baca Quran juga harus bacaan yang terbaik. Intinya semua yang dilakukan orang beriman harus terbaik. Baca Quran, yatluna kitaballah haqqa tilawati. Jadi orang beriman itu kalau baca itu harus baca yang haqqa tilawati, sebaik-baik bacaan, sebenar-benar bacaan. Ya, kalau dari sisi bacaan, ilmu tajwid berarti yang harus diperhatikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Berarti ilmu tajwid, makharijul huruf kita perhatikan betul. Belum lagi tilawah, tadabur. Saya kemarin tadabur ayat tuh Pak Bu. Allah berfirman, la tadkhulu buyutakum atau apa ayat lupa. Buyutan ghayra buyutikum, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Gitu ya. Ada ayat, jangan sekali-kali masuk ke rumah seseorang, di situ ibu bapak tidak hatta tusallimu, sampai engkau salam dulu, tidak gitu. Kalau ditadaburi ternyata salam itu belakangan Pak. Salam itu adalah bagian dari nanti dengan tradisi gitu. Yang lebih utama daripada salam adalah tasta'nisu. Ini tadabur. Ayat yang kita baca harus baik, lebih baik dan terbaik. Dengan apa? Dengan bacaan yang benar dan tadabur makna yang juga benar, sampai jadi amalan. Contohnya apa? Hatta tasta'nisu. Kata Qur'annya bukan hatta tusallimu. Sampai engkau mengucapkan salam baru boleh masuk, tidak. Quran mengatakan sampai engkau merasakan yakin betul nyaman kalau masuk ke rumah itu, orang yang didatangi tidak terganggu gitu. Baru salam itu belakangan, itu tradisinya, itu adab-adabannya. Tapi mau masuk silaturahim ke seseorang itu harus apa? Pastikan orang yang datang tidak terganggu gitu. Luar biasa tuh Pak ayat Quran itu. Ya, nggak boleh datang ke rumah seseorang sampai kita yakin betul yang didatangi itu merasa nyaman. Bisa jadi waktunya gitu ya. Bisa jadi, kan gini, Bapak mau nagih utang gitu. Kira-kira nyaman nggak Pak orang datang itu Pak? Ya harus pastikan bahwa yang didatangi ini jangan jam segini lah. Ini pada sekali kita datang malah dia yang marah-marah gitu ya. Jadi ditadaburi maknanya gitu. Haqqa tilawati. Kalau jihad juga Quran mengatakan apa? Haqqa jihadi. Kalau jihad, haqqa jihadi, sebaik-baik jihad. Nah, maka nanti saya lanjutkan dengan hadis Nabi gitu. Ya, sebaik-baik jihad. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Riyadhus Shalihin Pak yang saya bawa. Hadis ke 15 untuk bab mujahadah. Gitu. Bab sungguh-sungguh Pak. Sungguh-sungguh tadi ada apa? Ada fisik, baik harta maupun tenaganya berperang di jalan Allah. Ada yang sungguh-sungguh dengan pikiran atau akal, maka dia bisa sampai pada taraf ijtihad gitu. Ijtihad itu ya mengeluarkan hukum, menetapkan satu perkara yang tadinya tidak ada hukumnya. Ya, dan ini hanya orang-orang yang memiliki kapasitas. Karena kalau sembarang berarti dolun mudilun. Nah, tadi saya baru jawab, ada Pak Haji yang WA. Saya baru jawab Pak Haji gitu. Ada yang baru pekan lalu saya baru jawab gitu tentang
investasi kalau menurut saya gitu. Bagaimana hukumnya menginvestasikan, contoh logam mulia gitu. Di 2-3 pekan lalu datang ke rumah saya bawa uang 2 juta rupiah. Ustadz, ini adalah zakat. Zakat apa ibu? Zakat perhiasan gitu. Totalnya 5 juta, yang 3 kemana, yang 2 dititipkan ke saya gitu. Ada zakatnya, zakat emas atau zakat perak. Kalau apa gitu? Kalau itu berupa mewujud menjadi sebuah investasi, bukan yang dipakai sehari-hari atau dipakai untuk perhiasan. Ibu punya emas 2 kilo, dipakai setiap hari, itu nggak ada zakatnya bu gitu. Ya, kalau ibu hari-hari pakai emas itu nggak ada zakat. Yang ada zakatnya kalau apa? Disimpan dan kita niatkan untuk investasi. Enggak Ustadz, ini saya investasikan, sudah 10 tahun saya simpan gitu. Ya, karena memang naik harganya sudah berapa kali lipat. Dulu saya beli 600.000, sekarang sudah 2 juta katanya. Ya, 2 juta kurang sedikit, sudah naik berkali-kali lipat. Makanya wajar ada apa? Ada zakatnya gitu. Bagaimana kalau uang emas itu disimpan di seseorang kemudian diperjualbelikan, kita mendapatkan bagi hasil, boleh? Saya punya emas 1 kilogram disimpan di ibu karena ibu jual beli emas gitu. Boleh nggak saya mendapatkan hasil dari jual beli itu, bagi hasil? Boleh. Saya bilang boleh, halal, boleh Pak. Ya, kalau kita tahu persis bahwa memang emas kita dijual belikan, memang jual beli emas, asal apa jual belinya? Asal kontan. Khusus untuk emas dan perak itu tidak boleh jual beli kredit tunda. Jangankan sekarang Bapak bayarkan jual emas, yang beli besok ya uangnya, itu haram Pak. Jadi beli emas hari ini, uangnya, ini emasnya ya, emasnya hari ini, uangnya besok, itu ada jeda, itu tidak ya dan biadin, maka disebut ribayad. Ribayad itu riba yang menunda waktu, tidak apa namanya itu Pak, cash and carry gitu ya, tidak kontan untuk emas. Kenapa tidak boleh? Karena emas itu per menit mungkin atau per jam bisa berubah nilainya. Sekarang saya 1 kilo itu berapa ratus juta atau miliar gitu ya, 1 miliar rupiah gitu. Nah, maka besok bisa ada nilai tambah Pak, sekian ratus ribu atau makan mungkin jadi juta gitu dalam waktu yang sebentar. Maka Nabi melarang ribayad. Ada riba yad, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah, kan ada buyu, ada duyun, dari jual beli dan utang piutang muncul riba gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang itu tadi saya kembalikan lagi bahwa kita sungguh-sungguh, dengan harta orang bisa berjihad, dengan pikiran orang bisa berijtihad. Nah, menetapkan hukum itu namanya ijtihad gitu. Walaupun sempat kita bahas waktu itu, ada namanya istimbatul hukum, menetapkan, mengeluarkan hukum, ada namanya takyiful hukum gitu, memilih, menetapkan yang mana, itu namanya takyif gitu, tergantung kebijakan atau tergantung nanti motivasi kemaslahatan. Nah, di sini ada lagi tadi apa? Yang terakhir, mujahadah, jihad, ijtihad, mujahadah. Kalau mujahadah itu pengelolaan hati gitu. Bagaimana sungguh-sungguh hati ini kita kelola betul agar senantiasa disebut Quran itu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba buat Bapak atau Ibu, buat saya gitu, cek Allah. Emang belum tiba waktunya engkau itu mau khusyuk, khudu, mendekat kepada Allah. Nunggu apa lagi gitu. Sampai Allah nanya tuh, Pak, belum tibakah waktunya bagi kalian orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya, mendekat, merapat, khudu, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wala takunu kalladzina apa Bu? Jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang sebelum kalian. Siapa mereka? Orang yang dikasih oleh Allah kesempatan tetapi mereka mengabaikan gitu. Waqala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Jangan seperti mereka yang dikasih kesempatan untuk dekat tapi diabaikan kesempatan itu. Akhirnya apa? Berlalulah waktu.
hari, minggu, bulan, tahun, ternyata akhirnya pakosat qulubuhum, akhirnya kesempatannya tidak datang lagi, keraslah hatinya. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka yang mengabaikan kesempatan untuk taat dan dia tidak manfaatkan, akhirnya jadi orang fasik. Nah, ini mujahadah itu sungguh-sungguh mengelola hati. Jadi PR-nya banyak, Pak. Ya, kalau kemarin kita bicara hijrah, ya, karena momentumnya momentum Muharram yang diperbaiki, yang pertama agama, kita perbaiki agama, berangkat dari niat, kita perbaiki sama-sama. Perbaiki ibadah gitu. Termasuk perbaiki agama itu perbaiki hati gitu. Jadi ada amaliyah zohiriyah, amal zohir itu ya amal yang kita lihat. Tapi amal yang juga sama-sama berpengaruh besar, bahkan jauh lebih besar, penentu adalah amal batin, yaitu amal hati. Nabi mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika baik maka seluruhnya baik, jasad kita baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika rusak seluruhnya rusak. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesungguhan ini, ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh-sungguhnya luar biasa, Pak Bu. Hadis ke-15. An Anasin radhiyallahu an qala, berkata, ghaba ammi Anas bin Nadhr, pamanku bernama Anas bin Nadhr itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ikut an qitali badrin, tidak ikut perang Badar gitu. Orang lain perang, dia tidak. Saya tidak tahu penjelasannya ini kenapa, karena tidak disebutkan kenapa tidak ikut perang Badar. Yang lain ikut, dia tidak. Di perang Badar banyak syuhada, ya, yang syahid dalam peperangan. Ya, walaupun waktu itu mengalami apa? Kemenangan yang dahsyat. Saya baru tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa nilai dari rampasan perang Badar itu 100 miliar, Pak. Jadi perang Badar dimenangkan umat Islam, maka ada namanya ghanimah, gitu ya. Ghanimah rampasan perang. Itu dirupiahkan, kalau para ahli mengatakan senilai 100 miliar, Pak. Dari berbagai macam gitu ya, rampasan perang. Dan Nabi mendapatkan 20%-nya. Ada kan di dalam ayat itu, Pak. Ya, 20% Nabi itu berarti berapa? 20 miliar. Nabi mendapatkan 20 miliar. Tapi jangan bayangkan kemudian Nabi poya-poya gitu. Ya, 20 miliar hak Nabi dari perang Badar itu adalah kemudian disedekahkan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perang Badar ada yang absen, gak ikut perang, namanya Anas bin Nadhr. Faqala, maka Anas bin Nadhr karena gak ikut perang, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awali qitalin, saya itu gak ikut perang di awal perang. Ya, saya absen di awal perang, yaitu perang Badar. Qataltal musyrikin, di mana engkau berperang dengan kaum musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallaha ma asna. Aku, jika Allah izinkan untuk berperang dengan kaum musyrikin lagi, maka aku akan tunjukkan apa yang akan saya lakukan, ya Rasulullah. Jadi sudah janji kepada Nabi, kalau nanti ada perang lagi saya mau ikut. Yang kemarin absen, kalau ada perang lagi ikut. Kalau kita gimana, Pak? Gak ikut perang? Alhamdulillah gitu. Kalau gak ikut perang mungkin saya bilang alhamdulillah selamat gitu. Yang lain mati, kita enggak. Ini enggak, Pak. Sedih dia. Sedih luar biasa karena gak ikut perang, teman-temannya banyak yang syahid sementara dia tidak ikut, baik-baik saja. Maka dia, Anas bin Nadhr, berjanji kepada Nabi, kalau nanti ada perang lagi saya mau ikut serta. Dan kalimat ini luar biasa nih, Pak. Saya akan tunjukkan bagaimana saya akan berperang. Saya akan buktikan bagaimana saya berperang nanti. Falamma kana yaumu Uhudin, dan ketika tiba hari Uhud, inkasafal muslimuna faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Maka ketika tiba hari perang Uhud, kaum muslimin itu bergerak untuk berperang. Diseru berapa jumlahnya itu? 1000 tadinya, Pak ya. Tapi karena
ada penggembosan dari tokoh munafik siapa? Abdullah bin Ubay gitu. Ya, tokoh munafik ini menggembosi, udah jangan, nanti di rumah itu gas nggak ada yang masang gitu. Kalau sekarang begitu, nanti anak-anak di rumah nggak ada yang jaga, nanti gimana di rumah? Kaum perempuan di Madinah, di kota ini nggak ada laki-lakinya, udah, nah, kan alasan bisa saja dibuka, apa saja bisa dibuat. Hari 300 orang balik lagi. Ya, jadi yang tersisa ikut berangkat perang Uhud adalah 700. Usulannya Pak Bu sebetulnya itu awalnya perang kota, perang di dalam kota Madinah. Tapi kemudian Nabi mengaminkan usulan-usulan lain, diantaranya kalangan anak-anak muda yang muda-muda sahabat meminta agar perangnya di Uhud saja gitu, atau di sekitar gunung Uhud itu. Singkatnya terjadilah perang Uhud kan begitu. Faqala, maka Bapak Ibu sekalian berkata, Allahumma tadir ilaika mimma sana'a haula yakni ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Nadhr berkata, Allahumma tadir, saya ya Allah itu sudah pernah uzur. Saya pernah uzur tidak ikut perang. Ketika perang Badar, saya pernah absen gitu. Ketika semua sahabat-sahabat itu ikut berperang, saya tidak. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya minta maaf nih ya Allah. Mau apa Bu bahasanya itu? Ingin mengganti kesalahan saya. Saya ingin menebus, ya betul. Saya ingin menebus, membebaskan diri saya dari kesalahan saya tidak ikut perang. Saya mau menebus kesalahan saya. Yaknil musyrikin, ketika orang-orang perang saya tidak ikut perang bersama sahabat memerangi kaum musyrikin. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, kemudian ikut berperang dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi yang wafat juga. Ketika wafatnya disebutkan dalam riwayat yang sahih itu disaksikan 70.000 malaikat gitu. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang mengerikan apa Bu Pak? Nanti boleh dicek ya Pak, dipastikan lagi kalimat-kalimatnya. Sa'ad bin Mu'adz ini kata Nabi, meskipun disaksikan 70.000 malaikat, tetap dia akan dihimpit oleh kubur gitu. Ngeri kan Pak gitu. Meskipun dia disaksikan 70.000 malaikat, ya, tetapi Nabi katakan dogtotan, 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 tetap kubur akan menghimpit. Na'udzubillah. Nah, ini berat Pak. Tapi nanti dicek lagi ini maksudnya apa. Ada Sa'ad bin Mu'adz ketemu dengan Anas bin Nadhr. Ya Sa'ad bin Mu'adz. Hoi Sa'ad, kata Anas bin Nadhr. Ya Sa'ad, al-jannah, surga, wa rabbul Ka'bah, demi Allah, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sudah saya cium baunya surga. Ya, di sekitar Uhud ini ada bau surga wahai Sa'ad gitu. Ayo kita bergerak gitu. Faqala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Ya Rasul, saya tidak mungkin dan tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan orang ini gitu. Ya beda Pak, beda semangatnya gitu. Qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa tamanina darbatan bis-sayf au ta'natan birumh au ramyatan bisahm. Wajadnahu qad kutila wa mathala bihil musyrikun. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibinani. Qala Anas, kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nuzilat fihi wa fi asbahih minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi alayah. Jadi kemudian bergeraklah perang, maka Anas mendapati Sa'ad bin Mu'adz mendapati Anas bin Nadhr itu sudah wafat gitu, sudah syahid. Perang berkecamuk, selesai perang Uhud, maka jenazah syuhada Uhud yang sekarang dikebumikan atau dikuburkan di Makbarah, yang saya pelajari itu bukan di situ aslinya kan Pak. Jadi yang Ibu ziarahi itu tempat baru gitu. Dipindahkan. Dulunya bukan di situ tempat syuhada. Agak jauh sebelah sini
ke sebelah kanan kalau tidak salah kalau kita posisinya di depan itu. Kenapa dipindahkan? Karena dulu pernah terjadi banjir sehingga jenazah-jenazah itu keluar mengambang gitu. Nah, untuk itu diputuskan untuk ditempatkan di sebuah tempat yang lebih strategis mungkin gitu. Lebih terjaga yang sekarang kita ziarahi itu gitu. Karena jenazah-jenazah itu utuh. Ya, jenazah Sayyidina Hamzah pamannya Nabi, darahnya masih segar, lukanya masih menganga. Ya, Bapak Ibu sekalian, sehingga orang-orang yang ada di sekitar Uhud merasa risih, sehingga putusannya pindahkan saja. Nah, sekarang yang ditempati sebagai makbaroh itu tempat baru yang dianggap lebih tepat, lebih strategis. Bapak Ibu sekalian, nah satu di antara yang dikubur selain kita suka doakan siapa? Anas. Ya, di situ juga siapa? Mohon maaf, kita doakan Hamzah. Nah, kita juga tahu di situ ada siapa? Nah, ada Mus'ab bin Umair, juga ada ini, ada Anas bin Nadhr. Yang menarik dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, Anas bin Nadhr itu ketika sudah selesai perang, para syuhada sudah diidentifikasi, yang tidak teridentifikasi cuma ini gitu. Yang lain ketahuan, ini sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Yang 70 kali disolatkan itu adalah Hamzah pamannya Nabi, diikut sertakan solatnya. Tapi kalau yang ini Pak, tidak ketahuan siapa. Baru ketahuan itu disebut oleh saudari perempuannya. Kenapa tidak ketahuan, tidak teridentifikasi? Ada luka di tubuhnya yang merusak tubuhnya, itu wawajadnahu qad qutila. Kami tak ketahui bahwa Anas bin Nadhr telah terbunuh, telah wafat, dan fawajadna bihi bid'an wa tamanina darbatan bisayf, ada 80 tebasan pedang. Tubuhnya sudah nggak kelihatan Pak. 80 tebasan pedang, kemudian juga bekas-bekas dari tombak dan luka-luka yang menancap dari panah. Habis nggak kelihatan apa-apa. Bagaimana ketahuannya? Ketika diidentifikasi, ada saudara perempuannya yang mengetahui ini adalah Anas bin Nadhr, saudara saya. Ya, ini saudara saya. Ketahuan dari mana? Dari jarinya Bu, yang tersisa. Di jarinya itu ada tanda apa ya? Tanda lahir. Ini adalah saudara saya, namanya Anas bin Nadhr. Lukanya luar biasa, habis Pak. Tapi sekitarnya kaum musyrikin banyak yang mati di tangan Anas bin Nadhr. Sampai sahabat meyakini, kunna nara au nazunnu, kami yakin persis, anna hadhil ayah nuzilat fi. Ada ayat yang turun Quran surah Al-Ahzab 23. Al-Ahzab 23. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman. Jadi ayat ini turun, sabab nuzulnya adalah Anas bin Nadhr gitu. Anas bin Nadhr yang apa tadi? Jihad haqqa jihadi. Dia berjihad tapi sebaik-baik jihad, sebenar-benar jihad. Di antara orang beriman itu ada seorang laki-laki. Ya. Ada rijalun, rojul, rijal gitu. Kalau rojulun laki-laki, kalau rijalun banyak laki-laki. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menurut sahabat dalam hadis dari Abu Hurairah. Hadis, mohon maaf, dari Anas bin Malik ini adalah Anas bin Nadhr. Jadi ada Anas bin Malik, ada Anas bin Nadhr. Kalau Anas bin Malik, ini pamannya Pak. Ini pamannya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu punya paman gitu. Namanya Anas bin Nadhr. Saudaranya Malik. Jadi Anas bin Malik bin Nadhr. Kalau ini Anas bin Nadhr. Jadi Malik itu punya saudara namanya Anas, sama-sama putranya Nadhr. Malik punya anak namanya Anas bin Malik. Memang namanya sama-sama tuh Pak. Ya. Ini Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Nah, Anas mengatakan bahwa kami meyakini ayat kedua 3 surah
Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara orang-orang beriman itu ada laki-laki, ada hamba Allah yang mereka sadaku ma'ahadullah alaih. Mereka telah membuktikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Apa janjinya tadi? Ya Rasul, kalau ada perang, saya akan buktikan bagaimana perang saya untuk menghadapi kaum musyrikin. Itu janji, nadar, Pak. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang sudah mendapati apa yang mereka cari, di antara mereka masih ada yang mencari-cari, menunggu giliran. Masing-masing kita punya janji dengan Allah. Saya di tahun ini pengen melakukan ini ya Allah. Tahun ini saya pengen hafal Quran gitu. Tahun ini saya pengen mengistiqomahkan sholat sunnah gitu. Tahun ini saya pengen sedekah subuh setiap hari. Tahun ini saya ingin lebih sabar. Tahun ini saya ingin istiqomah sholat malam gitu. Itu kan janji kita dengan Allah. Kalau dia, Anas bin Nadhr, ada perang, saya akan ikut dan saya akan benar-benar berperang gitu. Akan masing-masing kita punya janji dengan Allah. Nadar-nadar kita dengan Allah. Di antara mereka, faminhum man qada nahbah, ada yang sudah mendapatkan apa yang dicari. Tapi kalau bayangan saya, ya Allah, kok yang dicarinya mati gitu, Pak. Kalau kita yang dicarinya beda ya, Pak, beda cerita gitu. Saya 2 pekan atau 3 pekan lalu ketemu dengan Prof. Jimli As-Siddiqi gitu. Prof. Jimli itu cerita tentang pasar dan masjid gitu. Hadis yang jadi titik keberangkatannya, Nabi bersabda, khairul makan al masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Apa yang beliau katakan? Hati-hati orang pasar gitu ya. Karena di pasar itu bukan pasar Antapani Cicadas maksudnya kan, Pak. Pasar itu bisa pasar politik, bisa pasar kekuasaan gitu. Terjemah pasar itu bukan hanya pasar barang jasa, ada saham, ada sayuran gitu. Tetapi juga pasar kekuasaan, pasar politik, pasar kekuasaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati orang yang ada di pasar, kalau nggak kuat-kuat nilai masjid bisa terbawa ikut syahwat pasar. Berapa banyak yang nilai masjidnya lontok karena lama di pasar gitu. Dan hati-hati juga orang masjid, meskipun ada di masjid, doa yang diminta adalah pasar gitu. Berapa banyak orang yang duduk di masjid tapi yang diminta adalah pasar gitu. Hadirnya di masjid, jasadnya di masjid, hatinya di pasar. Padahal Nabi menganjurkan silakan ke pasar, tapi bawa masjid ke pasar gitu. Agar nilai-nilai masjid mewarnai pasar gitu. Jangan sampai ada di masjid tapi hatinya adalah hati-hati pasar. Di depan Ka'bah tapi yang diminta syahwat politik gitu. Nah, di depan Ka'bah yang dimintanya pasar semua. Hati-hati. Saya tertarik tuh Pak, kalimatnya menarik gitu. Nah, ini kembali lagi ada seorang sahabat punya nadar. Nadarnya apa? Cita-citanya apa? Ternyata cita-citanya pengen mati syahid. Ish kariman au mut syahidan. Di antara mereka ada yang dikasih oleh Allah apa yang diinginkan, tapi ada yang masih menunggu-nunggu kapan giliran. Nah, kembali lagi kepada kita tentang mujahadah, tentang ijtihad, tentang jihad. Kira-kira kita punya kesungguhan atau tidak? Ya, karena tentang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang beriman yang kuat jauh lebih dicintai, lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Maka engkau ihris. Ihris itu apa? Tamak. Haris itu tamak ya. Ya, tamaklah engkau. Maksudnya ya bersungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uka, akan apa yang bermanfaat bagimu, maka harus tuatkan tekad dan penuh kesungguhan kalau itu bermanfaat. Hadis yang lain mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kita sudah Islamnya baik, pasti dia akan memilih sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada faidah, maka dia akan tinggalkan satu demi satu, dijauhkan dari hidupnya. Tapi kalau dia punya iman yang kokoh dan dia yakin itu kebaikan, maka ihris. Nabi katakan sok sungguh-sungguh kalau itu bermanfaat buat kita.
memperbaiki agama, memperbaiki dunia, memperbaiki akhirat kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Dalam apapun jangan lemah. Harus kokoh, harus kuat, harus yang terbaik. Dan kalimat berikutnya, wa in asabaka syai'un, kalau menimpa kepada kita sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau menimpa sesuatu kepada kalian, kata Nabi, jangan sekali-kali mengatakan coba kalau gitu. Ini kalimat yang paling gak disukai Nabi. Coba kalau. Coba kalau itu kalimat yang paling tidak disukai. Sungguh-sungguh saja minta tolong kepada Allah. Jangan lewatkan waktu begitu tanpa ada manfaat. Ini momentum hijrah. Walakin, tapi kalau ada yang lewat menimpa kita dan terlewatkan sesuatu, kul qadarullah. Semuanya adalah ketetapan Allah. Wa masya'a fa'al, Allah berkehendak melakukan apa yang diinginkannya. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat disampaikan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Hari Sabtu kemarin ba'da zuhur saya sudah bayarkan itu semua titipan. Ya. Bayarkan senilai 32.600.000 untuk 2.200 meter pertama. Jadi ada 10.000 meter, ternyata bukan 1,6, bukan 16.000 yang saya sudah datangi lokasinya untuk wakaf Pondok Pesantren Al-Quran, Tahfidzul Quran dan Ulumul Quran, yang terbebaskan kemarin hari Sabtu senilai 32.600.000, tetapi saya hanya transfer 30 juta karena yang pemiliknya mewakafkan yang 2.600.000-nya. Harganya tadinya 300.000 per tumbak. Ternyata ketika saya datang, saya bilang insya Allah akan kami bangunkan pondok pesantren. Kemudian hari satu saat mewujud masjid terlebih dahulu, kemudian jadi pondok. Ternyata harganya Ibu tadinya 300.000. Kalau yang pertama 163 tumbak itu 48 juta harusnya. Ternyata orangnya malah, ya udah Pak, saya kasih 200.000 saja per tumbak. Tadinya 300.000, ternyata orangnya ibu-ibu sudah sepuh. Saya juga ingin wakaf Pak, saya juga ingin berbuat baik. Sudah harganya 200.000 saja per tumbak. Jadinya cuma 32.600.000. Dan yang 2.600.000 dia bilang, saya wakafkan lagi, Bapak transfer saya 30 juta. Jadi 2.200 meter sudah dibebaskan di depan. Itu paling depan. Nanti tengahnya 300 tumbak, yang belakangnya 250 tumbak. Ya total ya kurang lebih 1 hektar. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu dan Bapak titipkan kepada saya hanya menyampaikan jazakumullahu ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan ini amal terbaik kita yang kelak akan menjadi penerang kubur kita, yang kelak akan menjadi bekal perjalanan kepulangan kita, yang mudah-mudahan jadi asbab syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah ridho kepada kita, jariah pahala mengalir selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Mangga Pak. Gimana sih? Hadis nah. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari hadis ini Pak nih. Jadi bagaimana tadi orang di akhir zaman itu sudah untung gitu ya. Kalau punya amalan sedikit saja, alhamdulillah gitu. 10% saja sudah bagus gitu ya. Beda memang Pak. Sebetulnya orang-orang yang disebut orang terbaik kan di zaman Nabi. Bagaimana tidak baik? Ya, ada masalah selesai dan pasti benar selesainya. Kalau sekarang ada masalah selesai tetapi masih ijtihad, walaupun kata Nabi dikasih ruang, kalau benar ijtihad dapat pahalanya 10, kalau salah tetap dapat pahala walaupun cuma 1 gitu. Kalau di zaman Nabi ijtihadnya pasti benar karena petunjuk Allah. Nabi bagaimana masalah ini selesai, bagaimana nggak bahagia mereka.
Setiap urusan selesai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya makin hari pasti makin jauh, dan hari ini malah zaman terburuk kalau menurut perhitungan zaman yang keempat. Ya, zaman yang paling jauh dari Rasulullah, dan akan hadir zaman berikutnya, zaman terakhir, yaitu minhajin nubuwah, zaman yang mendekati atau mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengatakan gini, Pak Bu, tenang, kiamat masih jauh. Kenapa? Karena umat Islam belum berjaya. Kalau umat Islam sudah berjaya, sholat subuhnya, zohir batinnya lah gitu, sudah hebat-hebat. Kalau belum, masih diinjak-injak, masih jauh kiamatnya gitu. Dajjal masih merajalela dalam bentuk yang lain. Imam Mahdi masih belum turun gitu. Nah, baik Bapak Ibu, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi tentang orang yang bahagia sekali yang tidak melihat Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Saya sepakat bahwa memahami hadis ini itu karena ujian di akhir zaman jauh lebih besar daripada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada orang beriman dengan amal sederhana saja, untunglah dia. Ya, maka tuba lil guroba, orang-orang yang aneh. Kalau sahabat nggak beramal dan sedikit amal, itu malah aneh gitu. Kalau sahabat tidak termotivasi, itu rugi kemana-mana Pak. Ya, nabinya masih ada, contohnya jelas lengkap di depan mata, dan lingkungannya memang bergerak ke sana semua gitu. Ya, kalau tidak punya amalan yang istimewa waktu itu, tidak banyak-banyak beramal, maka kebangetan gitu. Dan sekarang kalau kita masih punya amal meskipun sedikit, itu istimewa karena kebanyakan tidak beramal, kebanyakan jauh. Ya, motivasinya saya bilang tadi, motivasi masjid itu hanya sedikit. Kebanyakan motivasi pasar, bahkan yang di masjid saja yang dimintanya adalah pasar gitu. Datang ke kiai calon-calon kemarin itu untuk apa Bu? Untuk dapat ilmu dan doa? Bukan, kebanyakan mah agar sukses di pasar gitu. Minta pasar di masjid gitu, wallahu alam. Tapi saya bawakan hadis gini Pak Bu. Al jannatu khuffat bil makarih. Sebentar Pak. Gini Pak. Asabi'u ketujuh hadis nih Pak. Anhu, ini dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Hadis yang kedua saya sambungkan, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wa naru mithlu dzalik. Dua hadis tadi Pak Bu, ini yang pertama bahwa neraka itu dikemas oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Pinarakaeun itu bakal neraka, amalan-amalan yang membawa kita ke neraka itu dibuat senang, dibuat mudah, tampil di depan banyak Pak. Wanaru, ya itu hujibat bis syahawat wa hujibatil jannah bil makari. Tetapi untuk surga itu semuanya dibungkus dengan sesuatu yang sulit gitu. Satu itu. Berangkat ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirki na'lih wa naru mithlu dzalik. Sebetulnya surga itu sangat dekat sebagaimana terompah kalian. Kanan kiri itu, kanan dengan kiri sangat dekat terompah kita, Pak. Ya, neraka juga sama. Saya baca tadi sebelum ke sini, maksud hadis ini dekat neraka, dekat dengan surga itu apa? Mudahnya kita untuk membawa kita ke surga dengan amalan banyak. Yang membuat kita mudah masuk neraka juga banyak. Nah, orang di akhir zaman kira-kira yang paling banyak ditunjukkan di depan mata pinarakan pi surgaeun, Pak. Sekarang mah keluar masjid sudah pinarakan bongkul, Pak. Banyak sekali pinarakan. Di mana? Di tangan kita ini pinarakan banyak, Pak. Masya Allah banyak. Saya sempat tegur seorang ibu, Pak, karena ada grup di masjid saya itu. Ada grup, ada ibu-ibu yang share foto dengan lengkap segala macamnya, intinya keburukan orang, tapi lengkap dengan nama, lengkap dengan segala macamnya. Orang yang buruk singkatnya disebarkan. Saya sampai japri, Bu, berkenan Ibu untuk tidak men-sharekan itu.
Tapi Ustadz kan ini benar. Kalau benar namanya apa? Ghibah gitu. Kalau nggak benar, itu fitnah. Apa untungnya kira-kira buat kita di grup ini? Menyebarkan. Ini Pinarakan Unggul, Pak. Bahwa ibu telah menyebarkan keburukan orang ini, orangnya di Jakarta. Mau datang ke sana minta maaf gitu. Susah, Pak. Jangan, saya bilang. Pinarakan itu banyak. Nah, kalau ada orang yang pinarakannya banyak tapi dia masih bisa bertahan, walaupun sedikit bertahannya, itu sudah alhamdulillah. Tuba, betapa bahagianya liman lam yaroni, yang jauh dari Nabi, kehidupan rusak sebagaimana hari ini, tapi wa amin Nabi masih istiqomah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sepakat bahwa kalaupun cuma hanya 10% gitu ya, dia punya amalan sedikit lah di akhir zaman, amal-amal. Kan ilmu, kata Umar bin Khattab itu, kami mengambil sebagian saja dari Nabi. Sahabat saja mengambil sebagian. Bayangkan kalau sekarang. Sahabat mengambil sebagian kecil dari Nabi, tabi'in mengambil sebagian kecil dari sahabat, atba'ut tabi'in mengambil sebagian kecil dari tabi'in. Kita yang akhir zaman mengambil sebagian kecil dari ulama. Makanya ketika ulama meninggal, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah enggak ngambil ilmu dari dunia sekaligus dicabut hilang. Tapi dicabutnya dengan wafatnya ulama, dibenamkan ke kuburan, sama dengan ilmunya hilang. Yang diambil oleh kita sebagian kecil saja. Maka kalau ilmunya sedikit, godaannya besar, imannya masih bisa bertahan. Kata Nabi, tuba lil guroba, bahagia sekali orang yang masih istiqomah dalam keadaan rusaknya zaman. Gorib itu asing. Orang yang asing itu adalah yang bahagia. Yang mana? Yang masih mau ngaji, yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi. Padahal semua orang kebanyakan rusak di akhir zaman ini. Semoga Allah istiqomahkan kita. Iya. Kalau melihat hadis yang lain, kalau tadi kan lulus dari pertanyaan yang mungkar nakir, rasanya tidak ada seperti itu, aman-aman saja lah gitu ya. Iya. Bahkan hadis lain mengatakan bahwa cukuplah kilatan pedang itu ujian terberat mereka di dunia, sehingga mereka tidak akan ditanya. Jadi orang mati syahid itu ketika masuk kubur tidak ditanya oleh munkar nakir, nggak ada pertanyaan kubur. Kenapa ya Rasulullah? Cukup kilatan pedang, ujian terberat dari mereka. Maka saya bilang tadi, nanti kita cek ya maksud hadis ini. Ada hadis mengatakan Sa'ad bin Mu'ad meskipun dia disaksikan 70.000 malaikat, tapi masih dihimpit oleh kuburan. Apa maksudnya? Itu Pak. Apa maksudnya? Apakah ini beda tersendiri dengan pertanyaan malaikat? Malaikat nggak nanya, tapi himpitan kuburan masih ada. Wallahu a'lam. Nanti saya minta waktu. Saya tadi bilang kita akan kaji ini. Nah, maksud dari hadis ini apa? Bagaimana seorang yang disaksikan 70.000 malaikat, seorang syuhada, seorang syahid, tapi Nabi katakan dogtotan. Ada hadis begitu, Pak. Menghimpit sampai terus dan terus, Pak. Buminya merapat. Nah, ini berlaku untuk Sa'ad bin Mu'ad, apalagi kalian gitu. Apalagi kita. Sa'ad bin Mu'ad saja begitu keadaannya, apalagi kita. Nah, kita cek nanti maksud hadis ini apa gitu ya. Saya belum bisa memastikan. Karena saya juga sepakat bahwa orang yang masuk kubur dari para syuhada, Nabi katakan tidak ditanya oleh malaikat. Saking mulianya mereka, cukup kilatan pedang ketika berperang. Kalau sekarang bukan pedang, berarti apa? Nuklir gitu. Kalau sekarang itu bom gitu ya, ledakan bom itu buat mereka gemeteran, itu sudah Masya Allah gitu. Itu ujian berat, karena nggak semua mau dan berani. Nggak ditanya di kuburan. Nah, kalau saat kenapa masih dihimpit kubur? Bagaimana hadis ini statusnya? Maksudnya bertentangan atau tidak kira-kira? Nah, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sama nggak Pak Ji? Yang tadi penasaran kan, yang 10% amalan tadi Pak. Oh iya. Apa ini nggak? Ya, apakah tidak menurunkan motivasi beribadah dan lain-lain? Karena kan akan berakibat seadanya aja. Iya. Justru kalau saya melihatnya
menjadi motivasi gitu. Karena tadi ada orang yang sedikit, kan dulu ada sahabat yang tawaf berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit. Ya, yang 10% saja sudah alhamdulillah gitu ya. Sudah sedikit itu di gini Pak, saya ranking 1 contoh. Tetapi di kelas yang anak-anak buangan gitu. Bagus nggak Pak? Ya bagus sih Pak, ranking 1. Tapi tidak ada apa? Tidak ada motivasi yang hebat di situ. Tapi kalau ranking 1 di kelas unggulan itu lebih hebat gitu. Ranking 1 di antara para sahabat siapa? Ya Abu Bakar gitu. Ya. Kalau ranking 1 di akhir zaman ya alhamdulillah tuh Pak, sudah mau ngaji saja. Makanya gini Pak, saya mengaminkan gitu. Gus Bah itu kalimatnya bagus Pak. Jangan kalian itu mencaci orang yang sampai punten Pak. Ada orang yang di rumah nggak ngaji, nggak ikut ngaji sama kita Pak, tidur aja, nggak ngaji. Dia bilang jangan dicaci. Alhamdulillah dia mah tidur, tidak apa, tidak sedang maksiat gitu. Jadi sebersih itu pemikiran orang beriman. Yang nggak ikut ngaji saja jangan suudzon. Mungkin dia habis capek nyari nafkah tadi malam, dan itu sama dengan ngaji. Ngaji kalau kita karena sudah punya waktu tertentu untuk ngaji, ada waktu untuk bekerja. Ada orang yang Pak Bu, susah Pak, saya mau bekerja, mau ngaji. Kenapa? Kerja saya begini, maka biarkan dia. Itu kerjanya adalah implementasi dari ngaji, bahwa dia sedang menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Nah, sampai begitu, nggak ngaji tetap dipuji. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pada saat dia tidur berarti dia tidak sedang berdosa dan bermaksiat. Apalagi kalau kita ngaji. Kalau saya melihatnya ini motivasi. Meskipun kita punya amal sedikit, Allah hargai. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang lain rusak, kita masih bisa bertahan. Mahal tuh Pak. Ya, teman-temannya anak misalkan Pak, teman-teman anak kita itu kemana gitu ya. Sementara anak kita masih mau gitu ya. Saya kemarin ke pondok pesantren gitu. Ada yang datang Pak dari Tebu Ireng kemarin hari Ahad, Sabtu sore. Dua-duanya hafiz. Masih muda-muda sama kayak Ustadz yang mengimami kita gitu. Masih muda-muda, Masya Allah gitu. Kemudian cerita di lingkungan pondok pesantren yang itu notabene adalah para hufaz, penghafal Quran saja, itu tidak semuanya menghafal Quran gitu. Ada Pak, 6 tahun anak santri yang ngaji di pondok pesantren tahfidzul Quran, pulang hanya bawa 5 juz gitu. Tapi ada yang baru setahun sudah 30 juz gitu. Ya, setahun 30 juz selesai ada, bahkan 6 bulan juga ada gitu. Ya, itu lingkungan yang baik kan Pak. Di lingkungan yang baik, semuanya diprogram untuk hafal Quran, ada saja yang mental. Tidak semuanya berhasil mau menghafalkan Quran dengan benar. Apalagi kalau di lingkungan yang tidak ada yang menghafalkan Quran, tapi dia mau membaca, menghafal, mempelajari Quran. Meskipun kualitasnya jauh beda. Ini mah 30 juz, bagus bacaannya. Yang ini mah cuma dapat 5 juz, bacaannya juga tidak terlalu bagus. Kalau saya menghargai, ini menghargai yang luar biasa Pak. Karena di lingkungan yang tidak ada satupun yang baca, tidak ada satupun yang mau menghafal, sementara dia mau, beda Pak ujiannya gitu. Makanya kalau Bapak masih mau ngaji di lingkungan di zaman sekarang tidak ada atau sedikit yang mau ngaji, meskipun hasil ngajinya beda gitu. Pinternya dengan orang-orang dulu kan ngajinya beda. Saya kemarin baca sejarah Pak tentang Syekh Khalil Bangkalan gitu. Itu belajar 17 kilo jalan Pak. 17 kilometer Bu, jalan kaki untuk dapat ilmu kepada seorang guru di kita ya, Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dan satu kali perjalanan, kalau sekarang mungkin bisa sambil apa gitu, karena nggak ngapa-ngapain, dia baca Quran 41 kali Yasin gitu. Nah, walau alam gitu. Ini cerita, bukan hadis, bukan asar, kisah tentang biografinya para ulama. Nah, dulu mah jauh untuk mendapatkan kemudahan ngaji susah, tapi pada ngaji dan hasilnya luar biasa. Sekarang dimudahkan, tetapi ujiannya lebih banyak, berat sekarang. Dan kalaupun masih ngaji saja sudah alhamdulillah. Saya sama teman tetangga, Ustadz, anak saya ke Gontor sudah tahun keempat, tapi
nggak dapat, belum kelihatan dapat apa-apa gitu. Di Gontor di Banyuwangi, Pak. Orang tuanya yang bilang, di Gontor sudah tahun keempat, tapi saya belum melihat apa-apa, Ustaz. Justru hafalannya dulu bawa berapa 3 juz itu hilang semua karena memang bukan penghafal Quran di sana. Kok jadi hilang gitu? Saya bilang, tapi saya syukur Ustaz. Dari sekian banyak teman-temannya yang mondok cuma dia. Meskipun pulang belum bawa apa-apa, bagi saya mondok saja sudah alhamdulillah. Karena teman-teman yang sekarang zamannya mana ada yang mau mondok gitu. Teman-temannya nggak ada yang mondok, sementara dia mau saja sudah alhamdulillah. Hasilnya ya belum, Pak. Saya bilang sudah alhamdulillah. Mau mondok saja sudah prestasi. Ya zaman sekarang ngaji saja dapat 10% agama, amal saja sudah alhamdulillah. Itu syukuran, Pak. Gitu saja, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat disampaikan. Semoga berkah, semoga manfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kehilapan. Usi nafsi wa yakum bitaqwallah. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.